Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 2 Desember 2022, saya Daerah Muhammad akan menyampaikan materi tentang sindrom sapi ambruk yang disebabkan karena hipomagnesemia atau kadar magnesium rendah di dalam darah. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menerangkan tentang hipokalsemia, kadar kalsium rendah dalam darah atau level yang juga sama mengakibatkan sapi ambruk. Jadi kenapa namanya sindrom? Karena sapi ambruk itu bukan penyakit, tapi gejala dari beberapa penyakit. Jadi yang menyebabkan sapi ambruk itu tidak hanya hipokalsemia, tidak hanya hipomagnesemia, malnutrisi juga bisa terjadi seperti yang sudah saya ulas, atau katakanlah dehidrasi tingkat tinggi juga karena diare juga bisa ambruk. Kemudian kelelahan juga bisa ambruk. Kemudian katakanlah istilahnya traumatik karena kecelakaan juga bisa ambruk. Jadi makanya yang namanya ambruk pada sapi itu bukan nama sebuah penyakit, tapi gejala dari beberapa penyakit. Artinya banyak irisan penyakit yang gejalanya adalah sapi itu ambruk. Nah, kemudian contoh sapi habis melahirkan tapi bukan hipomagnesemia, bukan hipokalsemia juga bisa ambruk. Kenapa? Kekurangan kadar glukosa dalam darah sehingga kekurangan nutrisi juga ambruk. Kemudian dia akhirnya saraf pada namanya tulang pada pinggulnya namanya os umbilicus. Di sana ada nervus umbilicus, ada bukan umbilicus, namanya ada nervus nervus sacrum, dan maaf saya lakukan umbilicus itu tali pusat. Jadi ada nervus sacrum, ini pinggul sapi itu kan tempat keluarnya janin. Di situ juga banyak persarapan. Jika contoh janinnya terlalu besar, akhirnya menekan syarat ini akhirnya radang, juga bisa lumpuh, paralisa. Ini bisa terjadi paralisa itu artinya lumpuh. Jadi banyak hal. Jadi tidak selalu katakanlah habis melahirkan itu ambruk itu tidak selalu hipokalsemia, tidak selalu hipomagnesemia. Makanya tergantung pemeriksaan klinis gejalanya yang spesifik. Dan saya sampaikan kalau hipokalsemia spesifiknya adalah nafsu makan hilang, suhu tubuh turun, kemudian leher noleh ke kanan kiri. Kalau hipomagnesemia enggak. Kalau hipomagnesemia itu nafsu makan normal. Jadi hipomagnesemia itu namanya adalah grass tetani, karena saya memang karena kekurangan rumput gajah. Kenapa? Karena asupan magnesium alamiah paling banyak pada rumput gajah yang tua, yang keras. Makanya di antara penyebab katakanlah hipomagnesemia adalah karena kekurangan mengkonsumsi hijauan tua pada saat guling. Nah, makanya contoh kalau pada saat musim penghujan demikian itu bisa terjadi hipomagnesemia. Kenapa? Karena rumputnya, hijaunya tumbuh dengan cepat, masih muda-muda, ditebang sehingga kadar magnesiumnya rendah. Itu juga bisa hipomagnesemia. Nah, tapi nafsu makan kalau hipomagnesemia itu normal. Artinya penyakit hipomagnesemia, kadar magnesium rendah dalam darah yang mengakibatkan sapi ambruk itu tidak hanya pada sapi perah, sapi potong pun bisa. Nah, contoh katakanlah sapi kondisinya tubuhnya tidak kurus normal tapi ambruk, kemudian gejalanya mengarah, kita lihat anamnesanya dari pakannya ternyata makannya berkonsentrat, hampir tidak ada rumput, hanya dengan jelani. Nah, bisa kemungkinan diagnosa mengarah kepada hipomagnesemia. Jadi bisa kemungkinan disuntik dengan obat yang mengandung magnesium dan kalsium, dia bisa berdiri. Jadi itu, jadi
gejala spesifik daripada hipomagnesemia ini adalah satu, sapi ambruk dengan nafsu makan tetap normal, berat badan normal, kondisi tanpa dehidrasi. Jadi nafsu makan normal, ambruk, tidak ada traumatik, tidak ada kecelakaan apapun, kemudian kondisi tubuh itu normal, tidak ada dehidrasi, tidak kekurusan. Nah, tetapi dia ambruk, dan kemudian disinggolkan tadi kepada anamnesa atau riwayat konsumsi makan. Nah, nanti disinggolkan karena kan kalau untuk meyakinkan diagnosa atau penentuan diagnosa itu kan harus dengan uji lab, mengambil darah, kemudian diukur berapa kadar MT. Itu kan tidak memungkinkan. Jadi artinya minimal kita harus tahu gejala spesifiknya, dan biasanya memang terjadi pada sapi perah, tapi juga bisa terjadi pada sapi potong yang konsumsi rumputnya itu kurang. Itu kalau ambruk dengan kondisi normal terjadi hipomagnesemia. Bisa dipahami di sini ya. Nah, ini kalau pengobatannya harus dengan preparat atau obat yang mengandung magnesium. Nah, dengan kombinasi kalsium. Kenapa dengan kombinasi kalsium? Karena dua unsur ini yang berperan dalam istilahnya hantaran listrik pada saraf. Jadi CA sama MT ini yang istilahnya adalah bertanggung jawab terhadap hantaran listrik. Jadi otot itu bisa bergerak karena ada saraf, saraf itu bisa bergerak karena ada hantaran listrik. Nah, hantaran listriknya itu elektrolit, yaitu Ca2+ dan Mg2+. Sudah paham ya? Jadi kalau itu jadi disulit dengan preparat kalsium plus magnesium. Itu kalau produk kita namanya Calcimax Glucin Inject. Itu kan mengandung Ca2+, mengandung kalsium kurang lebih katakanlah 50% kalsium glukonat, kemudian mengandung kalau salah 7% magnesium. Dan kemudian kalau secara laboratorium krisetani atau hipomagnesemia itu kadar Mg di dalam darah itu adalah di bawah 1,4 mg. Karena kadar normal magnesium di dalam darah adalah 1,4 sampai 2,2 mg per liter darah. Kalau kalsium normalnya 9 mg per liter darah. Nah, nanti dosisnya berapa kalau untuk biasanya? Berarti kalau ketika dia di bawah, karena kalau dia sampai katakanlah 0,5 nanti. Jadi kalau baru ambruk itu paling dia harus sekitar 1 atau 0,9. Kalau sampai 0,5 dia meninggal dunia. Itu kita modelnya Calcimax Inject itu yang mengandung magnesium itu 100 mili. Itu disuntikkan secara intramuskuler ke otot maksudnya. Nah, kalau karena itu terlalu pekat, konsentrasinya terlalu kental, itu kan akhirnya kan absorpsi lambat. Lebih baik diejarkan. Jadi diajarkan dengan Aquades. Jadi berapa bandingannya? Makin ecer makin bagus. Jadi perbandingannya adalah minimal katakanlah 10 mili Calcimax Inject ditambah 10 mili Aquades minimal. Kalau paling ideal 1:4. Jadi 10 mili Calcimax Inject ditambah 40 mili Aquades. Nah, terus kemudian kalau seandainya katakanlah kita yakin biasanya hanya krisetani, ada juga sediaan khusus yang mengandung magnesium saja. Contoh produknya X-tetani. Ini lebih efisien, lebih murah. X-tetani, karena X-tetani ini kadar kalsiumnya itu cukup tinggi. Kalau nggak salah sekitar 7% per mili. Itu cukup menggunakan kalau untuk sapi itu kurang lebih
antara 50 sampai 100 itu tingkat efektivitasnya kalau yakin musuhnya hipomagnesemia itu lebih cepat karena kadarnya dibandingkan kalsium plus itu tinggi ekstretani. Terus kemudian kalau kombinasi juga bisa, ini pengetahuan kombinasi mau efisien secara biaya itu kita menggunakan kalsium yang 15 mili, kalsium 20% ditambah dengan ekstretani itu bisa dicampurkan. Tapi kalau ragu-ragu untuk mendapatkan diinjeksi masing-masing. Jadi sondet dulu ekstretani sekitar 50 mili dengan 2 tempat, 2 titik. Jadi pada leher sama pada pantat. Kemudian setelah itu baru kalsium yang 20% itu, dan itu tidak perlu katakan sampai 500 mili, cukup lebih 100 mili dikombinasikan. Jadi 50 mili ekstretani, kemudian 100 mili kalsium injek. Nah, semuanya kalau kita injekkan bagus. Jadi obat itu semakin encer semakin bagus. Kenapa? Karena absorpsi semakin cepat. Kalau kental lambat. Jadi kalau salah obatnya kental, bukan obat yang bagus ya yang encer. Kenapa? Mudah diabsorpsi. Kalau kita hanya obat kalsium bukan berarti jelek, tapi karena konsentrasinya tinggi. Karena kadarnya tinggi, jadi menjadikan kental dalamnya. Yang berikutnya itu obat, jadi obat kausatif. Jadi obat yang wajib, artinya karena penyebabnya adalah hipomagnesemia, obat kausatifnya untuk menyembuhkan nanti harus obat yang mengandung magnesium. Nah, kemudian obat suportifnya karena persyaratan itu kita menggunakan multivitamin yang mengandung vitamin B1, B6, dan B12. Itu ada contoh biotonic inject itu bisa, biotonic inject, multivitamin inject juga bisa. Kalau vitamin kompleks terlalu rendah kadarnya. Tapi kalau vitamin kompleks juga boleh, tapi kurang efektif karena terlalu rendah. Jadi kalau nggak biotonic inject atau multivitamin inject. Nah, itu pengobatannya. Dan kemudian setelah itu tadi injeksikan kurang lebih jarak antara 20 menit sampai katakanlah 1 jam. Itu sapi kalau memang diagnosanya benar itu berdiri. Karena langsung naik, itu sebenarnya instan. Jadi kayak mengobati gembung, kayak mengobati hipoglikemia itu berarti jarak 1 jam dia langsung bisa berdiri. Nah, kalau seandainya, sebelum ditangani agar benar-benar obat, jangan pernah sapi itu dibiarkan hanya menunggu pada satu kaki, harus sering dibolak-balik. Karena kalau kan dibolak-balik, akhirnya jadi semutan. Apa semutan? Semutan itu karena tertekan oleh berat badan sehingga aliran darah ke daerah yang menanggung beban tubuh tersebut menjadi terhambat sehingga mengakibatkan gangguan saraf dan otot. Itu semutan itu seperti itu. Nah, kemudian setelah itu treatmentnya kalau sudah berdiri harus exercise, harus jalan-jalan. Kenapa? Untuk katakanlah relaksasi ya, artinya ada jalannya lancar, ototnya mengendor, itu harus jalan-jalan dulu. Kan tadi kan karena ampun kan menunggu karena berat kan itu dia harus jalan dulu, harus jalan. Nah, setelah itu minimal lebih 1 minggu harus diberikan rumput rumput agak tua, terutama rumput gajah. Jadi rumput yang mengandung magnesium tinggi. Jadi untuk pemberian konsentrat maksimal hanya 1%. Kalau seandainya sapi potong, jangan diberikan lebih. Jadi rumput, karena rumput itu istilahnya makanan alamiahnya hewan memakan biak, sapi, kambing, domba, rusa, itu kan. Itu rumput itu wajib. Jadi kalau prinsipnya hampir semua penyakit manusia ketika sudah normal itu kembalikan kepada makanan alamiahnya dulu, pada rumput. Nah, demikian tentang riset tani ya, atau hipomagnesemia yang saya sampaikan. Nanti jika ada kekurangan nanti kita tanya jawab, insya Allah akan saya sampaikan pada riset berikutnya. Ini kan saya menyampaikan materi salah satu penyebab sapi ambruk, hipoglikemia, hipomagnesemia. Nanti pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan tentang malnutrisi, jadi ambruk karena makan yang jelek atau kekurangan makan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum.